Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi menjelang siang ya. Hari ini kita akan praktikum cara pembuatan satuan peta lahan. Nah, untuk itu kita buka dulu software ArcGIS-nya. Tetapi jika tidak ada ikonnya seperti ini, kalau nggak ada icon shortcutnya di desktopnya, Anda bisa mengklik di menu start, kemudian ketikkan ArcMap, kemudian tekan enter, maka dia akan muncul. Dia akan load dulu sebentar, ini akan sedikit lama. Nah, sambil menunggu, jadi data yang sudah Bapak berikan di WhatsApp itu silahkan lebih dahulu teman-teman ekstrak dulu ya. Nah, misalkan Bapak di sini, tapi Anda harus ingat tempat penyimpanannya di sini. Misalkan Bapak ekstrak dulu, ekstrak here ya, klik kanan, ekstrak here. Nah, jadi muncul peta-peta save filenya, itu udah muncul data save filenya. Nanti teman-teman kita menggunakan peta-peta ini untuk overlay ya. Nanti ada 3 peta curah hujan, peta lereng, kemudian peta tanah. Ya, udah muncul ya. Kemudian tutup dulu kotak dialog ini, hitting start. Kemudian di toolbarnya Anda klik add data. Nah, ini punya Bapak udah tersambung ya. Jadi untuk teman-teman karena baru itu harus di connect to dulu. Nah, connect to folder. Jadi klik icon ini, connect to folder. Kemudian pilih tempat Anda menyimpan data tadi. Nah, kalau Bapak di sini kan. Nah, jadi teman-teman pilih sesuai dengan tempat menyimpannya. Ya. Jadi dipilih ya, oke. Nah, nanti akan muncul. Nah, kemudian Anda blok, klik, tarik ke atas, drag ke atas, jadi di blok semua, kemudian pilih add. Jadi udah terpilih semua ya. Jadi udah kita tambahkan ke dalam layer-layernya, ini udah kita tambahkan ke dalam ArcMap-nya. Nah, kemudian untuk sebelum kita overlay, jadi kita lakukan dissolve terlebih dahulu untuk memperbaiki ya, untuk menyatukan atau merubah tipologi dari poligonnya yang tipologi sebelumnya itu masing-masing kini menyatu ya berdasarkan atributnya. Nah, Anda bisa klik di layernya, ditahan, kemudian tarik ke kolom ini, atau Anda di kolom input filter ini klik di bawah, klik layer tanah, kemudian klik di output fitur kelasnya, itu tempat untuk menyimpannya. Jadi udah biasanya kalau dia udah connect to, dia udah otomatis. Nah, kasih namanya yang agak pendek, tanah dissolve misalkan. Nah, tanah underscore dissolve. Jadi kalau misalnya gagal, ganti namanya jadi tanah ataupun tanah satu. Jangan, yang penting jangan panjang. Biasanya kalau namanya terlalu panjang akan gagal. Nah, ini nanti fill tanah kita centang di ini. Apa? Karena kita akan menyatukan datanya itu berdasarkan fill ini. Kemudian kita pilih OK. Jadi akan memproses datanya supaya di dissolve. Nah, untuk lereng nanti kita dissolve berdasarkan kelas ya, fill kelasnya. Kalau curah hujan sudah terlihat di sini
tidak ada data ataupun baris yang berulang, jadi tidak perlu di dissolve. Nah, jadi dia udah terdissolve sendiri ya. Jadi udah muncul peta tanahnya. Jika ingin menghilangkan layernya, itu centangnya dihilangkan. Nah, ini peta tanah yang sudah di dissolve. Nah, untuk peta ini sama, untuk peta lereng diklik geoprocessing, kemudian pilih menu dissolve, submenu dissolve ya. Di kolom input filter Anda klik tanda bawah ini, kemudian pilih yang lereng ini. Nah, penyimpanannya sama. Untuk kolom output filter class Anda klik icon yang ini untuk menyimpan. Jadi lereng underscore dissolve, ini pilih save. Nah, jadi kita tadi udah melihat jadi filenya, jadi dissolve-nya itu berdasarkan fill kelas 25%, 40% segala macam ya, kelas, kemudian pilih OK. Nah, untuk curah hujan ini tidak perlu di dissolve lagi karena dia sudah di dissolve ya. Ciri-cirinya tidak ada baris yang datanya berulang ya, ini berbeda semua. Nah, kemudian kita overlay, kita klik geoprocessing, kemudian pilih intersect. Nah, jadi klik di kolom input filter lereng dissolve ini, klik, kemudian klik lagi tanah dissolve, dimasukkan, kemudian klik untuk peta curah hujan di sini ya. Nah, kemudian di kolom output filter class kita klik icon yang ini. Nah, icon ini kita tuliskan SPL, kemudian kita save, kemudian pilih OK. Ya, jadi layer-layernya kita hilangkan. Kita udah dapat satu satuan peta lahan ya. Nah, yang mana jumlah satuan peta lahannya ini ada 161 peta ya, terlihat di sini. Nah, bagaimana untuk membuat nama untuk setiap poligonnya? Nah, ini Anda bisa klik sebelumnya di layer SPL, Anda klik kanan, kemudian pilih Open Attribute Table, kemudian pilih Table Option yang ada tanda bawahnya, tanda panah ke bawah, kemudian pilih Add Fill, kemudian pilih ketikkan SPL di baris name, kemudian di baris type itu Anda pilih tag ya, kemudian pilih OK. Nah, kalau ini kita masukkan satu-satu, namanya SPL1, SPL2 terlalu lama. Nah, caranya itu Anda klik kanan biar cepat ya. Anda klik kanan di fill SPL yang judul kolomnya, kemudian pilih fill kalkulator. Nah, jadi kita akan membuat namanya. Kemudian di kolom ini Anda ketikkan tanda petik 2 SPL, tanda petik, simbol dan, tanda petik, spasi, tanda petik 2 ya, tanda petik 2, simbol dan, kemudian double klik di sini fit. Nah, kemudian pilih OK. Ya, jadi otomatis sudah keluar. Nah, kita jadi udah selesai. Jadi kita udah dapat peta satuan peta lahannya yang sudah ada nomor-nomornya di sini. Ya, mungkin sekian untuk praktikum hari ini. Nanti akan dibantu oleh Verti atau David jika praktikumnya dilangsungkan secara offline ya. Jika belum, jika tidak diizinkan, maka kita akan melanjutkannya di lain kesempatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.